Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan sesuatu yang sangat sederhana, sesuai dengan pengetahuan saya yang juga sangat sederhana. Figur dari filsafat iluminasionisme ini atau Isyraqiyah itu sebetulnya tidak hanya Surhawardi, tapi juga Ibnu Sina dan juga Mullah Sadra sebagai figur yang paling lengkap yang menurut saya berhasil mengharmonisasikan berbagai pendekatan, berbagai epistemologi, aliran filsafat, teologi, dan juga disiplin-disiplin keislaman lainnya. Dia adalah seorang agamawan, seorang tokoh agama yang sangat ketat, yang sangat disiplin. Bukan hanya seorang salik, ya, bukan seorang agamawan, orang soleh yang biasa, tapi juga penempuh perjalanan spiritual. Jadi tidak diragukan lagi tentang pemahaman agamanya dan juga aplikasi atau praktek-praktek keberagamaan. Nah, seorang filsuf yang memperhatikan agama tentu dengan perspektif yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih komprehensif. Menurut para ahli, agama di tangan Mullah Sadra ini memang memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi the real agama itulah apa yang dijelaskan oleh Mullah Sadra yang tersebar dalam berbagai bukunya, terutama tafsirnya yang 9 jilid. Tafsir filsafat adalah Imtidad dan Lifalsafati, merupakan perpanjangan dari filsafat. Sebagaimana di Barat juga bahwa memang para filsuf juga menyumbangkan kontribusinya untuk menjadi wacana bagi filsafat agama, ya. Misalnya Hume, Descartes, Immanuel Kant, Spinoza, bahkan Nietzsche misalnya. Tema-tema mereka kemudian diangkat menjadi tema-tema utama dalam kajian filsafat agama. Nah, Mullah Sadra dengan beragam teorinya yang banyak, dia sebetulnya memandang agama itu sebagaimana juga hikmah mutaliyah sama, ya. Bahkan istilah-istilah filsafat seperti akal misalnya itu dipadankan dengan misalnya malaikat. Iman misalnya dalam agama adalah ilmu. Jadi iman yang menjadi kata kunci dalam agama adalah ilmu, knowledge. Dan ilmu ini adalah being eksistensial yang non material, yang aktual, yang tidak memiliki hijab-hijab. Dan dia bergradasi. Sehingga bahwa keimanan seseorang juga bisa mengalami fluktuasi, mengalami perubahan tergantung gradasi beingnya, ya, gradasi wujud dirinya. Dan wujud dirinya itu secara vertikal itu dikonstitusikan atau ditentukan oleh dua hal, yaitu ilmu dan praksisnya. Jadi ilmu dan praksis inilah yang menjadi fondasi bagi keberagaman seseorang. Karena ilmu dan praksis inilah maka teori kebenaran pun menjadi menarik. Teori kebenaran agama bukan lagi klaim truth, ya, mana yang benar dan mana yang salah, tapi juga menjadi bergradasi. Terjadi banyak varian-varian kebenaran. Dari yang satu mungkin bergradasi, sebagaimana juga kebatilan pun bergradasi, dan mungkin nanti ada pada gradasi yang antara kebenaran dan kebatilan bisa menyambung, bisa berkolaborasi. Nah itu jadi mungkin claim truth dan itu di Mullah Sadra menjadi berubah, menjadi proporsional, menjadi disesuaikan dengan primordial being-nya. Yang primordial being-nya juga mengalami transformasi. Itu salah satunya. Yang kedua, tentang hal yang penting bahwa banyak teori yang sebenarnya bisa kita angkat, ya, untuk merajut bangunan agama
dalam perspektif filsafat iluminasi atau hikmah muta'aliyah. Tadi terkait juga misalnya dengan bahwa kebenaran itu juga bergradasi, bervariasi, maka demikian juga dengan keselamatan. Jadi bukan hanya ciri dari keselamatan adalah amal-amal ritual, tapi juga yang menentukan adalah knowledge-nya, pengetahuannya atau ilmunya. Ilmu ini menurut pensarah hikmah muta'aliyah itu yang membentuk ruhnya di hari akhirat itu. Sementara amal-amal ibadah hanyalah membentuk badannya. Jadi begitu prinsipalnya ilmu. Karena itu seseorang tidak mungkin dipaksa. La ikraha fid-din misalnya, menurut Mullah Sadar memang tidak akan ada paksaan dalam beragama. Karena mana mungkin seorang yang memiliki ilmu dalam tingkatan misalnya ilmu yakin saja, apalagi ainul yakin, apalagi hakul yakin, itu adalah sebuah kebenaran yang akan mengubah dirinya, mentransformasi dirinya. Jadi tidak mungkin ada keraguan bagi orang yang melihat misalnya begitu jelasnya bahwa babi itu menjijikkan. Bukan hanya konsep tentang babi itu haram, tapi dia bisa menyaksikan bagaimana babi itu memang membahayakan, maka tidak mungkin dia memakan babi. Sehingga orang yang memang pada tingkatan yang paling sempurna atau tingkatan yang ilmu yakin konsep saja misalnya, dia tidak mungkin bisa dipaksa. Karena dia akan dengan sukarelawan menyerahkan diri pada agama itu. Dengan sukacita, dengan bahagia. Teori-teori lain yang menurut saya paling fundamental dalam memberikan wawasan baru tentang agama adalah tentang bagaimana agama ini dengan filsafat ada dua sisi yang sama sebetulnya. Karena itu menurut para filsuf, Nabi itu adalah filsuf. Karena akal dia sudah akal yang paling tinggi, akal mustafad, dan itu adalah tingkatan akal para filsuf. Namun Nabi memiliki formula yang berbeda ketika menjelaskan. Para filsuf kan menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang logis, rasionalis, itu yang hanya khusus dipersepsi saja oleh kalangan tertentu. Namun Rasulullah, Nabi Muhammad memiliki bahasa simbol. Menggunakan bahasa simbol, bahasa khasnya filsafat iluminasi, di mana bahasa simbol itu ya ala qadri ukulihim. Kadang-kadang dengan cerita, kadang-kadang dengan perintah, kadang-kadang dengan larangan, kadang-kadang dengan tamsil, analogi, atau dengan living Quranik sendiri, living Islam itu sendiri, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian, sebagaimana filsafat itu sendiri, filsafat iluminasi ini mengadopsi, mengapresiasi berbagai metodologi pendekatan manusia. Jadi Islam itu dalam pandangan filsafat hikmah muta'aliyah atau iluminasi, alih-alih turun dari langit, sebetulnya turun dari bawah, berangkat dari bawah juga. Jadi Tuhan itu menurunkan agama karena memang manusia membutuhkan agama. Manusia ya dengan fitrahnya. Jadi agama by fitrah, agama fitrawi, agama fitrah ini ada agama yang memang universal, yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Ciri fitrah kan universal, abadi dan tidak hilang. Jadi agama adalah keinginan kita. Karena itu perasaan suci, perasaan sakra, hati nurani, fitrah, innate idea dan sebagainya
itu diapresiasi dalam filsafat iluminasi ini. Juga pendekatan burhani, ya, demonstrasi rasional juga diapresiasi, karena itu adalah konfigurasi akal atau sya'nul akal, yakni an yata'amal, an yatafakar, an yakumu bitafakur, reflection, meditation. Jadi agama juga memiliki sisi rasionalitasnya. Agama harus memiliki penjelasan justifikasi yang rasional, karena tidak ada agama bagi yang tidak punya akal. Kemudian agama punya teks. Nah, literalis juga dihargai. Mulai saja menganggap bahwa teks itu juga penting. Tetapi teks, yaitu teks yang mendalam, ya, antara lahir dan batin tidak terjadi jarak yang jauh, tidak terjadi kontradiksi. Bukan kontradiksi, tapi rentang proses. Merentang dari yang lahir ke yang batin. Karena itu, teks sangat penting sebagai sumber epistemologi, sumber ontologi, dan juga sumber aksiologi. Yang ketiga yaitu pendekatan-pendekatan huduri, pendekatan suluk, ya, pendekatan kehidupan spiritual sendiri. Masih banyak sebetulnya teori-teori yang mungkin bisa dijadikan payung untuk membicarakan agama secara luas. Namun dalam kesempatan ini, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam tulisan saya yang sedang saya siapkan, bisa menjelaskan berbagai hal yang mungkin tidak bisa saya sempatkan dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.